Maka itulah sahabat, sesungguhnya isi Al-Quran juga sudah menjelaskan. Orang banyak sholat tetapi tidak sholat, kata Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah sholat. Kenapa? Celaka sholatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Karena sahun. Kenapa bisa sahun? Karena syahun alladzina hum yura'una. Karena dia berbuat ria. Bicara ria adalah bicara jasad. Bicara ujub, bicara jasad. Bicara kibir adalah bicara jasad. Inilah kenapa Syekh Siti Jenar mengatakan kalian harus memfanakan bagian yang jasad supaya yang berdiri sholat itu adalah bagian yang batin. Sesungguhnya cocok dengan Ibnu Arabi, dengan Imam Ghazali, dengan Abdul Qadir. Awalilah berdirilah hayyun la ilmun la syami'un la basyirun. Sebetulnya kalau menurut Abah, betul-betul Syekh Siti Jenar ini adalah aulia yang betul-betul memurnikan ajaran sebagaimana apa yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW, dan semuanya adalah Al-Quran. Ya, kalau Abah melihat, ya. Jadi pertanyaan siapa Mas Agus tadi adalah barangkali Mas Agus belum paham tentang Syekh Siti Jenar. Tidak lagi dikatakan dia adalah sesat karena sudah dikelirkan. Bahkan sekarang keluarganya sudah ada, keturunannya juga sudah ada. Nah, inilah harus dipahami. Beliau meluaskan karena innallaha wasi'un alim. Janganlah sholat itu hanya melakukan sebuah kegiatan. Pada saat kamu di masjid, kamu dikasih batas suci, pada saat keluar masjid kamu mencuri. Ini yang tidak diinginkan oleh Syekh Siti Jenar. Kamu katanya adalah sama. Abah sering jelaskan, ternyata Syekh Siti Jenar adalah mengajarkan demikian. Jangan kau hanya mencuci tanganmu, tapi jagalah tanganmu daripada perbuatan maksiat. Pada malam hari ini Abah ada waktu ya dari menjawab dari pertanyaan para sahabat semua. Yang insya Allah pada malam hari ini kita akan sedikit membabar tentang sejarah Islam ya, yang dikaitkan dengan bagaimana pandangan Abah tentang tasawufnya Syekh Siti Jenar di Nusantara ini. Tapi Abah tidak akan membatasi kepada hanya membahas tentang siapa Syekh Siti Jenar itu. Karena ada yang bertanya kepada Abah, apakah paham Abah ini adalah mengikuti Syekh Siti Jenar? Abah sendiri nggak paham ya tentang karena Abah tidak pernah merasa sebagai pengikut dari Tuan Syekh Siti Jenar. Tapi kita harus mengerti siapa beliau ini. Karena pada dasarnya sahabat, bahwa seluruh aulia Allah bukan hanya Syekh Siti Jenar, semuanya adalah memahami tentang wahdatul wujud, memahami tentang manunggaling kaula Gusti ya. Nah, untuk mendengarkan paparan Abah ini harus diberikan pemahaman yang luas ya. Innallaha wasi'un alim. Maka sesungguhnya Allah adalah sangat luas dengan ilmunya. Maka kalau seandainya kita membahas tentang ini, yang tidak siap, tidak usah mendengarkan ya, harus dewasa dalam memahaminya. Karena jangan sampai salah paham ya. Karena bicara tentang sejarah juga mungkin barangkali ada yang tersentil ya. Tetapi tidak apa-apa, karena namanya sejarah adalah realitas, adalah kenyataan yang harus kita bahas ya. Nah, sesungguhnya yang senantiasa bahas tentang ilmu mengenal diri, semuanya adalah berdasarkan dari Al-Quran, berdasarkan dari hadis, berdasarkan dari ijma ulama ya. Maka silakan dengarkan, tidak ada perkataan Abah yang bukan dari Al-Quran, yang tidak ada dari al-hadis, dan tidak ada daripada pandangan ulama ya sahabat. Nah, tinggal kita bagaimana memahami keluasan pemahaman kita. Tetapi yang secara garis besar yang Abah pahami, apakah itu Syekh Siti Jenar, apakah itu Ibnu Arabi, apakah itu Imam Syarani, bahkan kalau bapak-bapak ikut kajian Abah tentang kitab Hikam, sesungguhnya adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Athaillah Askandari tentang wujud Allah, tentang bagaimana hubungan makhluk dengan Allah, dengan Khalik,
sesungguhnya hampir sama dengan pandangan-pandangan yang murni yang datang dari Syekh Siti Jenar. Sahabat, Syekh Siti Jenar ini adalah disebut Syekh Siti Jenar karena katanya konon ya, Abah juga baca dalam buku sejarah, beliau itu adalah tinggal di kampung Siti Jenar di Cirebon ya. Sejarahnya sangat luas. Nah inilah maka kata Abah juga banyak sejarah yang sudah dibelokkan adalah oleh Belanda, karena pada dasarnya adalah terutama Syekh Siti Jenar adalah seorang aulia yang luar biasa yang pernah berguru sampai di Irak ya. Kemudian beliau adalah termasuk bagian daripada Duriyatul Rasul yang kemudian dipitnah seolah-olah adalah ilmunya adalah sesat. Padahal sesungguhnya kalau bapak-bapak mempelajari, baik itu adalah pandangan Ibnu Arabi, Imam Ghazali, kemudian juga pandangan-pandangan Syata'illah Askandari, Imam Asy'arani, semua sesungguhnya adalah pada saat pandangan itu ditarik ke dalam pandangan tasawuf, sesungguhnya termasuk Tuan Abdul Qadir dalam Syirul Asrar, di dalam beberapa kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, sesungguhnya memiliki adalah kesamaan ya. Karena tidak ada aulia yang tidak berfaham kepada wahdatul wujud ya. Kalau seandainya dia masuk ke dalam kategori aulia, pastilah dalam pandangannya itu sudah tidak ada lagi yang selain Allah. Itu disebut wahdatul wujud. Itulah kenapa Allah disebut memiliki laisa kamitslihi. Karena kalau laisa kamitslihi adalah tidak bisa dibandingkan atau bisa diumpamakan. Dengan apa Allah akan diumpamakan dalam paham wahdatul wujud, bahwa segala yang maujud la maujuda illallah, maka sesungguhnya berarti bahwa sesungguhnya tidak ada yang lain dengan yang selain Allah. Maka mustahil Allah dibandingkan dengan apapun kalau semuanya hanya Dia. Nah inilah yang harus kita fahami, bahwa bukan hanya Siti Jenar yang berpaham wahdatul wujud. Semua wali itu adalah udah pasti pahamnya adalah wahdatul wujud. Karena kalau masih memandang adalah seperti kullu syai'in halikun illa wajhahu, pasti dia belum bisa jadi wali. Karena kullu, tiap-tiap syai'in, segala sesuatu. Maka kalau masih disebut segala sesuatu tidak mampu melihat wujud Allah, pasti semuanya adalah tidak ada halikun illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Kullu man alaiha fanin. Kalau tiap-tiap masih disebut sesuatu, maka sesuatu itu adalah akan hancur. Kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Maka inilah Abah mohon kedewasaan, karena sekarang sahabat pada masa-masa pergerakan Belanda, Syekh Siti Jenar lah yang paling banyak difitnah. Bahkan kisah sebagian tentang Syekh Siti Jenar, diantara bagaimana beliau adalah berhubungan dengan Sunan Kalijogo, Sunan Derajat, dan bagaimana dengan gurunya Syekh Datuk Kahfi adalah sesungguhnya telah dirubah oleh Belanda. Sehingga Syekh Siti Jenar pernah diluruskan oleh Menteri Agama Surya Dharma Ali, bahwa sesungguhnya beliau adalah seorang aulia yang luar biasa. Kalau Abah membandingkan, memang sangat pas Syekh Siti Jenar itu dengan Al-Halaj, adalah karena memang tauhidnya sudah sampai kepada betul-betul kesempurnaan tauhid yang sempurna ya sahabat. Jadi tentu itulah kenapa adalah dipitnah oleh Senok Horgronyo ya, dipitnah oleh Belanda bahwa sesungguhnya adalah ajaran Syekh Siti Jenar adalah ajaran yang sesat. Padahal sesungguhnya ajaran Syekh Siti Jenar adalah merupakan ajaran tauhid yang betul-betul paham Jabariyah mutlak, yang betul-betul luar biasa, adalah di dalam manunggaling kaula Gusti. Nah sebelum Abah membahas tentang ini, diperlukan kedewasaan kita untuk memahami bahwa apa yang dikatakan beliau, yang dikatakan tadi penanya ke Abah yang di dalam komennya, bahwa Syekh Siti Jenar pernah mengatakan bahwa rukun Islam yang ada ini adalah palsu ya. Kalau menurut Abah adalah salah memahami. Karena Syekh Siti
Jenar tidak pernah mengatakan bahwa rukun Islam itu palsu. Tapi beliau mengatakan bahwa rukun Islam itu telah jadi palsu. Beda. Rukun Islam itu palsu dan rukun Islam itu telah menjadi palsu, berbeda maknanya. Kalau seandainya beliau mengatakan rukun Islam itu palsu, berarti beliau salah. Tetapi kalau beliau mengatakan rukun Islam itu telah menjadi palsu, karena menurut anggapan beliau, rukun Islam itu adalah telah hanya berubah jadi seremoni, hanya berubah jadi ritual, tapi sepi daripada spiritual. Maka yang dimaksudkan oleh beliau bahwa rukun Islam itu telah menjadi palsu adalah telah hilangnya ruh dalam syahadat. Orang tidak benar-benar adalah bersahadat. Syahadat adalah diucapkan. Padahal sesungguhnya pandangan beliau itu sangat benar dan sama dengan pandangan Tuan Abdul Qadir, sama dengan pandangan Imam Sya'rani, sama pandangannya dengan terutama adalah Mansur Al-Halaj tadi semua ya, tentang syahadat. Jadi syahadat itu bukan ucapan. Karena kalau seandainya ucapan burung beo pun bisa, kalau ucapan orang awam pun bisa. Maka beliau mengatakan rukun Islam itu telah menjadi palsu dalam arti bahwa syahadatnya telah keluar daripada makna yang sebenarnya. Sholatnya telah keluar dari makna yang sebenarnya. Maksud beliau tidak pernah melarang sholat. Inilah kembali fitnah kepada Syekh Siti Jenar. Sesungguhnya yang dimaksud beliau, luaskan makna sholat, luaskan makna syahadat, luaskan makna zakat, luaskan makna saum, dan luaskan makna haji. Bukan berarti beliau menolak rukun Islam, tapi yang dimaksud rukun Islam telah menjadi palsu dalam arti telah menjadi hanya cangkang. Maka beliau mengumpamakan seperti kelapa. Rukun Islam hanyalah telah menjadi sabut, tapi manusia melupakan daging kelapa dan minyak dan air yang harusnya lebih bisa dinikmati. Sehingga beliau mengatakan bahwa rukun Islam ini adalah sudah tidak memiliki hasil apa-apa. Karena semuanya adalah hanya cangkang, tidak sampai kepada yang dituju sahabat. Maka mari kita menjelajah bahkan bukan hanya tentang Syekh Siti Jenar, bahkan tentang bagaimana adalah dari mulai setelah baginda Nabi wafat, adalah 300 tahun kemudian baru ada yang disebut hadis Nabi itu. Ya, jadi hadis Nabi itu baru ada 300 tahun setelah Nabi wafat. Dan kemudian adalah Imam Bukhari yang kelahiran tahun 907 Hijriah. Itulah beliau yang pertama menyampaikan. Dan itu pun hadis pun adalah setelah dikumpulkan dari pandangan-pandangan manusia. Maka itulah kenapa dikelompokkanlah ada hadis hasan, ada hadis mutawatir, ada hadis dhaif, ada hadis muttafaq alaih, dan banyak-banyak lagi. Bahkan termasuk adalah dari 127.000 hadis yang dikumpulkan Imam Bukhari, ada 300 tahun setelah baginda Nabi wafat, maka hanyalah sekian 4.000 sekian saja yang hadis itu diterima. Itu pun baru adalah 300 tahun sahabat. Jadi kalau begitu 300 tahun sebelum Imam Bukhari tidak ada hadis itu. Berarti semuanya juga belum ada. Dan kemudian kalau kita lihat sejarah Imam Muslim ada 213 Hijriah. Maka juga sama. Berarti kalau Anda hari ini membanggakan barang siapa berilmu tidak berdasarkan hadis, berdasarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, berarti Anda akan mengatakan Islam sebelum Imam Bukhari lahir tahun 1997 dan Imam Muslim 2013, berarti mau Anda mengatakan bahwa orang sebelumnya adalah dikatakan bukan Muslim. Maka disinilah kedewasaan kita memahami. Dan Abah pernah menyampaikan bahwa telah terjadi adalah ada pengaruh Zionis sahabat tentang hadis ini, ya, sehingga kita pahamlah kenapa sahabat yang agung 4 orang ini dipecah seolah-olah di hari pertama baginda Nabi wafat. Bagaimana Sa'ad harus berhadapan dengan Umar bin Khattab karena Sa'ad ingin mendeklarasikan diri sebagai khalifah yang pertama. Kemudian adalah berhadapan dengan Umar bin Khattab, dilerai oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka terjadilah baiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itulah hal yang tidak diterima oleh
Sayyidah Fatimah, putri baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau punya keyakinan yang harusnya menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Maka terjadilah perseteruan. Padahal ketahuilah, dua orang ini antara Abu Bakar dan Ali adalah sahabat yang luar biasa. Sampai Ali itu punya anak dikasih nama Umar. Dan Umar punya anak sampai dikasih nama Ali. Tapi dikisahkan saat itu hampir berhadapan pedang antara adalah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Sampai terjadilah perang. Bagaimana adalah istri tercinta Rasulullah, Aisyah, harus berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib adalah menantunya Rasulullah. Ini sejarah yang kalian tidak boleh lupakan. Supaya kalian tidak hanya taklid buta, hanya ngikutin Islam itu ngegeluyur aja. Dikira bahwa apa yang sekarang kalian sedang amalkan ini adalah seolah sebuah kebenaran yang mutlak. Tanpa memahami bagaimana adalah tumbuhnya. Demikian pula, siapa yang mencetuskan fikih yang pertama? Apakah sholat itu pernah dicontohkan Nabi Muhammad? Seperti apakah sholat kata baginda Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu adalah sebagaimana aku sholat. Tapi tidak ada satupun hadis yang menjelaskan. Ada saksi mata yang menjelaskan bagaimana baginda Nabi sholat. Maka itulah kenapa yang pertama mencetuskan tentang kitab fikih adalah juga setelah sekian puluh tahun, bahkan mungkin sampai ke 150 tahun baginda Nabi wafat. Berarti sebelum baginda Nabi wafat, adakah sholat sebagaimana kita sholat hari ini? Nah inilah makanya kita membutuhkan sejarah yang harus dipahami. Imam Ja'far As-Shadiq lah pertama fuqaha itu. Imam Ja'far As-Shadiq yang pertama merumuskan tentang fikih. Itu adalah sekian puluh tahun, hampir 120 tahun. Bahkan setelah seolah-olah baginda Nabi wafat. Pahami ya sahabat. Maka kenapa muridnya Imam Ja'far As-Shadiq adalah Imam Hanafi, adalah merupakan muridnya Imam Ja'far As-Shadiq adalah Imam Hanafi. Sementara Imam Hanafi pernah belajar dari Imam Maliki. Imam Maliki adalah menjadi gurunya Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i menjadi gurunya Imam Hambali. Berarti sebelum Imam Ja'far As-Shadiq, seperti apa sholat itu? Bahkan inilah yang Nabi bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tapi sayangnya, semua orang meraba-raba bagaimana Imam Hanafi membuat rangkaian sholat. Belajar dari gurunya adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Kali semua ya. Dan kemudian akhirnya ada yang sholat dengan Fatihah. Ada yang sholat tanpa Fatihah. Ada yang sholat dengan Fatihah tanpa Bismillah. Ada yang sholat dengan Fatihah dengan Bismillah yang disirkan. Ada yang sholat ada dengan Bismillah yang dijaharkan. Nah inilah sahabat yang harus kita pahami tentang sejarah. Maka sesungguhnya pelajaran sholat yang kita lakukan, banyak ilmu yang kita lakukan hari ini. Jangan dikira itu adalah memang langsung dari baginda Nabi. Termasuk adalah sholat lidafil bala. Termasuk sholat setelah wudhu itu sukril wudhu adalah kebiasaan Bilal bin Rabah. Sholat sujud dan sholat-sholat yang lain yang datang dari Mu'ad bin Jabal, yang datang daripada sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengerti. Maka itulah kenapa dalam urusan fikih jangan suka ribut urusan fikih. Apalagi perjalanan ke sininya sahabat. Bagaimana? Karena tadi 4 orang sahabat ini sudah dipecahkan oleh satu kekuatan sehingga seolah-olah menjadilah Sunni dan Syiah. Di dunia ini sahabat ada Sunni, ada Syiah. Maka itulah baginda Nabi bersabda bahwa Islam nanti akan terjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kecuali illa wahidatan, kecuali yang satu. Maka itulah kata Abah, dan Abah punya keyakinan siapa yang menganggap dirinya Sunni adalah paling benar dan menolak Syiah pasti belum benar sempurna itu. Dan siapa menganggap Syiah yang paling benar dan merendahkan Sunni pasti juga belum sempurna itu. Maka inilah yang harus difahami. Mari kita jelajahi tentang Syekh Siti Jenar. Karena beliau kalau menurut Abah adalah termasuk manusia yang memurnikan daripada ajaran baginda Nabi yang telah banyak dibelokkan di dalam sejarah. Ya, tentang makna sholat. Maka itulah jangan ada pertanyaan ke Abah tadi tentang Syekh Siti Jenar telah mengatakan bahwa rukun Islam palsu. Bukan mengatakan rukun Islam palsu.
Tetapi beliau lebih mengatakan rukun Islam telah menjadi palsu. Artinya hanyalah ritual tanpa spiritual, gerakan tanpa tujuan, dan tanpa hasil apa-apa. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita tentang siapa Syekh Siti Jenar itu. Betul, Syekh Siti Jenar itu punya banyak nama. Syekh Lemah Abang di Kalimantan, Syekh Jabarantas di Jawa, Syekh Siti Brit, bahkan Syekh Tawalud, bahkan ada lagi di Goa. Abah menemukan lebih daripada 9 tempat yang dimana adalah Syekh Siti Jenar seolah-olah dimakamkan. Ada kisah yang datang seolah-olah itu semua datang dari Belanda. Tidak benarlah Syekh Siti Jenar itu adalah seolah-olah dikejar-kejar oleh Sunan Kalijogo. Bagaimana mungkin? Sunan Kalijaga itu adalah muridnya, bahkan menantunya. Ya, salah satu putrinya dari Syekh Siti Jenar adalah dari istrinya bernama Sofia. Dia adalah bernama Zainab. Zainab itulah yang dinikahkan dengan Sunan Kalijogo. Dan pada saat itu pula yang mendapatkan kirkoh kewalian kepada Sunan Derajat itu pun datang dari Syekh Siti Jenar. Adapun Syekh Siti Jenar, sahabat, pada saat itu inilah kembali masalah politik. Sebagaimana di awal Islam itu adalah mazhab, itu adalah bagian daripada politik. Sehingga kenapa kalau Anda saksikan di dalam kitab-kitab kitab Kutubus Sittah, baik apakah itu dari Sunan Tirmidzi, apakah itu dari Bukhari, dari Muslim, dari Ibnu Majah dan semua, silakan Anda cari manakah hadis yang berasal dari Ali dan Fatimah. Ini adalah hal yang mustahil. Bagaimana mungkin Nabi bersabda, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah merupakan pintunya. Sementara Sayyidah Fatimah adalah putri baginda Nabi, yang tentu saja akan banyak hal yang beliau akan katakan karena beliaulah saksi hidup dan hidup bersama. Tapi faktanya hari ini bahwa kita Anda yang mempelajari kitab-kitab hadis, berapakah hadis yang sumber dari Fatimah? Berapakah hadis yang sumber dari Ali? Pernahkah Anda dengar bagaimana hadis-hadis yang datang dari Ali dan Fatimah adalah dileburkan ke sungai? Nah, inilah yang tadi semua. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah benar dalam berislam. Maka itulah kenapa lebih baik kita saling menyadari, kita hidup, marilah kita pelajari yang terbaik ya sahabat. Nah, Abah akan sedikit tentang sesungguhnya Abah tidak melihat sedikit pun yang salah. Karena sesungguhnya pandangan saya Siti Jenar sama saja dengan pandangan Wali Songo. Memang ada politik saat itu. Karena pandangan saya Siti Jenar adalah kaulo Gusti. Bahwa sesungguhnya beliau beranggapan bahwa kita adalah sebagai kaula. Kaula itu adalah rakyat. Dan kemudian Gusti adalah guru sejati. Dan Allah adalah disebut Gusti, adalah sebagai raja. Seolah-olah rakyat dan raja adalah harus bersatu. Tentu saja ide ini tidak akan diterima oleh Raden Patah. Karena mereka punya kekuasaan. Mereka tidak mau kekuasaan. Seperti Anda saksikan bagaimana berseterunya para ulama-ulama fuqaha dan ulama-ulama hukama. Kisah Al-Halaj adalah dibunuh. Ada kemudian kisah Imam Fahru Roji digantung. Karena beliau ada berhadapan dengan kekuasaan politik saat itu. Demikian pula, apakah hari ini kita sudah, kalaupun kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, apakah kita sudah benar-benar mengikuti Imam Syafi'i? Belum tentu. Inilah yang harus kita pahami. Maka marilah kita adalah gunakan umur kita adalah untuk menjelajahi, memahami tentang ilmu-ilmu Allah yang maha luas. Ya, jangan cepat, jangan tutup pandangan kita dengan sesuatu. Karena insya Allah Allah akan berikan jalan kepada kita tentang pemahaman-pemahaman ini, sahabat. Jadi yang dimasukkan Syekh Siti Jenar adalah adalah bahwa rukun Islam itu adalah telah kabur dari maknanya. Karena rukun adalah rukun. Karena sekarang itu seolah-olah syahadat pada satu waktu, sholat pada waktu tertentu, kemudian zakat juga pada saat sudah sampai kepada nisabnya. Kemudian saum ada di bulan Ramadan dan haji ada di bulan Zulhijjah. Tetapi yang dimaksudkan rukun Islam. Tidak ada alasan bagi orang tidak punya uang. Karena pada dasarnya haji itu adalah rukun. Dan saum dan zakat pun adalah rukun. Berarti seluruh kita adalah harus
bisa melaksanakan, menyatukan adalah apa namanya 5 rukun Islam yang 5 itu rukun. Sebagaimana kata Abah, rukun masak tidak bisa dipisahkan kompor, beras, air, api, dandang. Tidak akan menjadi nasi kalau seandainya tidak rukun semuanya. Jadi pahami ya sahabat. Jadi fikih adalah fikih. Kembali kata Abah juga bahwa sesungguhnya fikih itu adalah lebih banyak adalah ijtihad manusia, rangkaian manusia. Kalau Anda nggak percaya, lihat bagaimana Imam Hanafi sholat, bagaimana Imam Maliki sholat, bagaimana pandangan Imam Syafi'i dengan Imam Maliki kepada menyentuh perempuan tadi semua. Bagaimana pandangan kepada orang yang junub dalam ke dalam masjid. Bagaimana pandangan pada seorang perempuan yang haid. Nah, inilah sesungguhnya fikih itulah tentang pandangan. Maka jangan pernah memutlakkan segala perkara dalam berkaitan dengan fikih. Karena fikih itu baru ada. Pertama adalah oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Yang dia akhirnya punya guru bernama Hanafi. Dan Imam Hanafi adalah meninggalnya adalah dipukulin di penjara. Pahami itu. Karena orang-orang saat itu, yang berkuasa saat itu, tidak sependapat dengan beliau. Karena membahayakan kekuasaan dan jabatannya. Demikian pula dengan Imam Malik. Imam Syafi'i berapa tahun? Tahu Anda berapa beliau di penjara? Tadi semua. Maka inilah. Kita ini bukan hanya masalah nuriat Nabi yang harus diverifikasi. Tetapi adalah sanad-sanad keilmuan. Harus benar-benar juga adalah kita verifikasi. Dari mana sumbernya. Tadi semua. Ya. Insya Allah. Kebenaran itu milik Allah. Tetapi yang penting adalah kita menyempurnakan ikhtiar. Nah inilah maka yang saya Siti Jenar yang pernah Abah jelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi. Bahwa yang dipandang oleh saya Siti Jenar itu adalah kehidupan di dunia ini adalah kematian. Maka oleh karena itu kalau dia ingin bertemu dengan Allah, maka dia adalah harus dihidupkan. Dan sesungguhnya inilah sejalan dengan firman Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum, kemudian summa yumitukum. Tapi kalau mau summa ilahi turja'un, harus summa yuhyikum, dihidupkan kembali. Maka sesungguhnya adalah konsep al-mutu qabla antamutu. Sama. Semua aulia Allah adalah berpegang pada konsep al-mutu qabla antamutu. Tadi. Karena pada dasarnya, keberadaan kita, jasad kita inilah ujian kepada manusia. Keberadaan jasad inilah. Nah, sementara pihak fikih adalah bagaimana mengatur jasad ini. Maka inilah perseteruan antara fuqaha dan hukama beratus-ratus tahun yang harus kita pahami. Kita harusnya menggabungkan semuanya kalau menurut Abah. Sebagaimana menggabungkan 4 sahabat Abu Bakar, Umar, dan demikian pula adalah Ali dan dan Utsman tadi semua. Sehingga 4 papat 5 pancer. Tubuh kita dibuat dari 4 papat 5 pancer. Narun, hawaun, maun, turabun. Unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Karena pada dasarnya semuanya meliputi jalal, kohar, jamal, dan kamalnya. Itulah yang menjadikan landasan kenapa tulisan Allah itu bernama Alif, Lam, Lam, Ha. Dan itulah kenapa kekasihnya bernama Muhammad itu 4 huruf Mim, Ha, Mim, Dal. Karena pada dasarnya, pada saat kita di awal penciptaan kita, kata Allah berfirman, adalah hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah datang kepada manusia satu masa yang tidak pernah bisa disebut, ya sahabat. Maka itulah kenapa tentang kisah Ashabul Kahfi adalah menggambarkan sesungguhnya tentang raga dan ruh. Guha yang ada dikisahkan di situ secara syariat oke. Karena kita tidak mengalaminya, tetapi ingat kata Abah juga, kalau Al-Quran bicara, maka selalulah tarik antara syariat dan hakikat. Kalau selalu bermakna syariat, kita tidak mengalami sebagai Ashabul Kahfi. Tapi kalau dibawa secara hakikat, maka kitalah Ashabul Kahfi itu. Kalau bicara secara syariat, Nabi Adam tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Tetapi secara hakikat, sesungguhnya yang meliputi Nabi Adam adalah Nabi Muhammad. Nah inilah semua. Kalau secara syariat, Nabi Adam dan kita tidak akan pernah bertemu dengan Imam Mahdi. Tapi secara hakikat, seluruh manusia dari Nabi Adam sampai kapanpun dia akan ada Imam Mahdi pada dirinya. Maka inilah kenapa seharusnya bukan diseterukan, ya. Sebagaimana Raden Patah adalah berhadapan dengan Syekh Siti Jenar didukung oleh para wali-wali. Karena
apa yang dianggap oleh pandangan oleh Syekh Siti Jenar itu membahayakan bagi kekuasaan. Dan Anda cek, pada sahabat periode Orde Baru, tidak akan pernah ada buku yang muncul adalah yang berjudul Syekh Siti Jenar. Karena seolah-olah masih pamali saat itu. Zaman Orde Baru sekalipun. Karena pandangan ada pada saat pemimpin itu berkuasa, sahabat, paham seperti adalah Kaulo Gusti itu, maka akan melemahkan kekuasaan penguasa saat itu yang merasa sebagai raja. Inilah sesungguhnya dari awal pun agama itu adalah demikian pemahamannya. Maka termasuk kisah Ashabul Kahfi juga sesungguhnya adalah kalau seandainya kita memanai secara syariat dan hakikat, kisah syariatnya terjadi di sebuah tempat, di sebuah gua, tapi hakikatnya ada pada diri. Tubuh kita adalah guhanya. Maka itulah kenapa Syekh Junaidi Al-Batawi mengatakan, gua, inilah gua. Orang Betawi sampai hari ini mengatakan, gua. Karena inilah gua. Gua yang mana di dalamnya. Yang dikatakan juga Syekh Siti Jenar, bahwa sesungguhnya adalah jiwa kita adalah tertidur, terkurung, terkubur di dalam gua. Maka dikisahkan adalah jumlahnya 309 tahun. Abah sudah jelaskan kenapa 300 tahun. Dalam makna Islam 300 itu adalah 3. Karena matinya Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Abah menemukan tak satu pun dari antara para aulia Allah yang berseberangan tentang memaknai tentang Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Yang merupakan adalah satu kesatuan. Yang tidak boleh dipisahkan pada diri kita. Nah inilah sahabat. Dan adapun yang berkaitan dengan 9 tahun. Adalah berkaitan dengan Wali Songo. Adalah 9 lobang yang ada pada diri kita. Yang itulah yang menjadikan bagaimana 9 lobang ini tadi adalah menjadikan tempat sholat. Maka inilah kalau Syekh Siti Jenar menganggap bahwa sholat itu adalah harus diluaskan. Bukan hanya apa namanya inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Sholat adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Karena pada dasarnya yang dimaksud oleh sholat adalah menurut Syekh Siti Jenar adalah harusnya adalah ketersambungan antara kaulah dan gusti, antara wayang dan dalang. Itulah kenapa dalam ilmu tauhid sesungguhnya tidak ada bahasa menyembah, tetapi adalah saling memuji antara zat dan sifat, saling memuji antara Muhammad dan Allah, antara kaulah dan gusti. Maka baginda Nabi Muhammad sesungguhnya juga sebetulnya manunggaling kaulah gusti. Itulah sesungguhnya yang dicontohkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itulah bi'abdihi itu menggambarkan beliau adalah sebagai hamba. Adalah berarti sebagai adalah kaulah. Dan Allah adalah sebagai gusti. Kaulah gusti. Maka itulah subhanalladzi asra bi'abdihi. Maka abada ya'budu ibadatan. Bagaimana sebagai kaulah adalah mengabdi kepada gusti. Sesungguhnya digunakan oleh gusti. Tubuh kita adalah hanya sebatas adalah maf'ul bih, dan kita semua adalah berasal digerakkan, semuanya adalah hanya dalang semata. Gustilah yang menggerakkan kaulanya, gustilah yang menggerakkan tetapi hubungan di antara keduanya itulah yang disebut manunggaling, ya sahabat. Nah, ada bahasa-bahasa yang sahabat yang harus kita pahami juga adalah tentang karena banyak di masyarakat kita sesungguhnya juga pada saat melihat sebuah bahasa juga tidak pernah diteliti. Contoh dari kata zuhur, ya. Zuhur itu ditulis dulu pakai lam, luhur, maka jadilah lohor, ya. Kita harus mengerti asal muasal kata, karena kadang-kadang kata yang muncul itu akan memiliki makna nantinya berbeda. Dohir, pakai lam, zohir kan nulisnya, akhirnya menjadi lahir tadi semua. Kemudian orang Arab pada salat itu katakan fardu, usolli fardu, fardu. Fardu itu adalah artikan wajib tadi semua. Maka di bahasa orang Jawa dikatakan adalah parlu. Lama-lama adalah menjadi perlu. Maka inilah perbedaan pandangan menurut pandangan Syekh Siti Jenar dengan pandangan para yang lain, bahwa sesungguhnya kata Syekh Siti Jenar, sesungguhnya Syekh Siti Jenar tidak pernah melarang orang-orang yang sekarang jadi kejawen yang lain adalah tidak sholat. Sesungguhnya mereka sholat karena pada dasarnya sholatnya adalah luas. Karena tadi Wali Songo 9 lobang, mata pada saat sadar melihat itu adalah basar Allah, itulah juga sholat.
Telinga pada saat sadar mendengar itu, sadar adalah tersambungnya kita dengan samanya Allah. Berarti kita juga itulah sedang sholat. Melihat sholat, mendengar sholat, berkalam sholat, hidup sholat, bernapas sholat, berjalan sholat. Melihat segala yang wujud tersambung pada Allah, sholat. Tapi inilah yang yang dikritik oleh Syekh Siti Jenar kepada para wali songo. Kenapa kalian melakukan sholat, tapi kalian tidak sholat? Dan sesungguhnya dalam kitab Syirul Asrar, baginda Tuan Abdul Qadir menuliskan tentang hadis baginda Nabi, banyak orang yang sholat tapi tidak sholat. Tapi ada orang yang tidak sholat malah sholat. Banyak orang yang saum tapi tidak saum. Tapi banyak orang yang tidak saum tapi saum. Nah inilah harus dimaknai. Tapi kalau menurut Abah, gabungkan makna syariat dan makna hakikat. Sholat syariat, gabungkan. Karena sholat syariat adalah melihat af'al Allah pada tubuh. Maka kalau seandainya sholat syariat itu tidak dikerjakan, yang khusus, walaupun semuanya sholat, itulah sahabat sesuai firman Allah. Kenapa perintah sholat itu akimis sholat? Perintah sholat itu adalah mendirikan sholat. Hafidu ala sholawat. Maka sholawat. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Ada sholat syariat untuk jasad, sholat torikot adalah sholatul wusta untuk hati. Ada sholatul daim untuk syir. Adalah sholat yang berkekekalan. Yang dimaksudkan oleh Tuan Syekh Siti Jenar bukan berarti rukun Islam itu palsu, tapi kata beliau, luaskan makna sholat itu. Jangan hanya merupakan sesuatu yang diawali perbuatan dan ucapan, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, tanpa ada terjadinya tanpa adanya terjadinya adalah karena as-sholat la sholata illa bihuduril qalbi. Itu kita cocok dengan hadis Nabi. Nabi pun sudah berkata, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak ada sholat. Karena sholat itu ternyata adalah kaula dan Gusti adalah tersambung tadi semua. Maka itulah sahabat, sesungguhnya isi Al-Quran juga sudah menjelaskan. Orang banyak sholat tetapi tidak sholat, kata Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah sholat. Kenapa? Celaka sholatnya. Fawailul lil musallin alladina hum an sholatihim sahun. Karena sahun. Kenapa bisa sahun? Karena syahun alladina hum yura'una. Karena dia berbuat ria. Bicara ria adalah bicara jasad. Bicara ujub, bicara jasad. Bicara kibir adalah bicara jasad. Inilah kenapa Syekh Siti Jenar mengatakan kalian harus memfanakan bagian yang jasad supaya yang berdiri sholat itu adalah bagian yang batin. Sesungguhnya cocok dengan Ibnu Arabi, dengan Imam Ghazali, dengan Abdul Qadir. Awalilah berdiri la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun. Sebetulnya kalau menurut Abah, betul-betul Syekh Siti Jenar ini adalah aulia yang betul-betul memurnikan ajaran sebagaimana apa yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW, dan semuanya adalah Al-Quran. Ya, kalau Abah melihat, ya. Jadi pertanyaan siapa Mas Agus tadi adalah barangkali Mas Agus belum paham tentang Syekh Siti Jenar. Tidak lagi dikatakan dia adalah sesat karena sudah dikelirkan. Bahkan sekarang keluarganya sudah ada, keturunannya juga sudah ada. Nah inilah harus dipahami. Beliau meluaskan karena innallaha wasyi'un alim. Janganlah sholat itu hanya melakukan sebuah kegiatan. Pada saat kamu di masjid, kamu di Bekasi batas suci, pada saat keluar masjid kamu mencuri. Ini yang tidak diinginkan oleh Syekh Siti Jenar. Kamu katanya adalah sama. Abah sering jelaskan, ternyata Syekh Siti Jenar adalah mengajarkan demikian. Jangan kau hanya mencuci tanganmu, tapi jagalah tanganmu daripada perbuatan maksiat. Tadi semua. Itulah kenapa Allah pada yadullahi fawqa aydihim. Asabi'ahum fi minas sawaiki hadarul maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Bagaimana mata kita sholat, bagaimana telinga kita sholat, bagaimana kalam kita sholat, bagaimana tubuh kita sholat. Itulah dalam makna syahadat. Syekh Siti Jenar mengatakan, inilah syahadat itu adalah tentang bagaimana menyaksikan wujud Allah. Dan wujud Allah itu nyata pada manusia. Dan nyata pada diri. Maka itulah kata Abah juga. Bagaimana kau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah? Apa yang kau saksikan di situ pada saat mengatakan itu? Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ada wujudmu. Karena pada dasarnya Allah tidak akan nyata tanpa wujudnya manusia.
Walaupun ada makhluk yang lain selain manusia. Karena pohon tidak akan ditanya. Apakah kamu iman? Pohon tidak akan menjawab. Apakah kamu Islam? Pohon tidak akan menjawab. Kalau ditanya binatang, apakah kamu iman? Maka itulah manusialah menjadikan sumber menunjukkan bahwa adanya wujud Allah. Mari kita lihat di surat An-Nahl, sahabat. Bagaimana jelas di sini Allah menjelaskan tentang siapa manusia itu. Dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 80, ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum, ya, sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan, ya, tastakhifunaha yauma do'anikum, ya, wa yauma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha wa asasan wa mata'an ilahin. Katakan, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, dan Allah menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Siapa yang menjadikan itu? Emang Allah yang menjadikan? Kan kita manusia. Nah, inilah bahwa sesungguhnya tidak akan berpisah antara Allah dan manusia. Sama saja pada saat baginda Nabi perang Badar. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Maka siapa yang melempar pasir itu ya Muhammad? Akulah yang melempar pasir itu. Berarti siapa yang mencangkul itu wahai sahabat, Mas Agus? Siapa yang menjadi nelayan itu? Siapa yang jadi guru itu? Siapa yang menjahit bajumu itu? Siapa yang memakaikan bajumu itu? Dan siapa melihatmu itu? Siapa mendengarmu itu? Siapa kalamu itu? Siapa napasmu itu? Dan siapa wujudmu itu? Inilah yang disebut wahdatul wujud. Itulah kenapa Allah sebut laisa kamitslihi, karena tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Bagi orang yang masih syai'in, kullu syai'un, maka tentu disinilah dia akan bingung tentang bagaimana Allah itu laisa kamitslihi, karena ada yang lain. Maka kalau ini Allah, itu Allah, yang ini bukan Allah, terus inilah persoalan manusia penwujud di dalam masalah Allah itu laisa kamitslihi. Padahal Allah lah semuanya. Tadi. Maka banyak dalil yang mengatakan itu. Maka la maujuda illallah. Mari katakan la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Syariat melihat tubuhmu. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tarikat adalah melihat hatimu. La ilaha illallah, la matluba illallah, adalah hakikat, adalah ruhmu. La ilaha illallah, la maujuda illallah, adalah zatmu, rahasiamu, sirmu, rasamu. Sesungguhnya tiada yang salah Mas Agus tentang Syekh Siti Jenar. Luar biasa kalau menurut Abah, ya. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakan wa ja'ala lakum min juludil an'am, ya. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakan. Allah menjadikan bagi kalian rumah-rumah. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan, dan dia menjadikan bagi kalian rumah-rumah dari kulit binatang ternak. Coba, masa Allah membuat tenda dari kulit? Berarti Allah mengatakan itu, tetapi siapa yang buat? Karena semuanya. Maka kata Abah juga, ada Al-Quranul Majid, ada Al-Quranul Karim, ada Al-Quranul Hakim, ada Al-Quranul Azim. Asbak ini Allah yang buat. Disebutnya Al-Quranul Majid, dia ada karena ada tangan yang membuat, itulah Al-Quranul Karim. Tapi Al-Quranul Karim bisa bekerja, ada mata yang membuat asbak ini. Itulah yang disebut Al-Quranul Hakim. Tetapi mata dan tangan tidak akan bisa membuat asbak ini, kecuali adalah Al-Quranul Azim, hidupnya orang yang membuat asbak ini. Berarti yang membuat asbak ini hidup, yang membuat ini hidup, yang membuat ini yang hidup, yang menulis buku ini adalah yang hidup. Maka kalau begitu, kalau semua ditulis oleh yang hidup, itulah yang disebutkan Allah laisa kamitslihi, wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fis zat. Barulah engkau akan merasakan hidup yang luar biasa. Karena dia adalah akan menggunakan, dia tajali pada dirimu setelah engkau mampu menolak yang selain dirinya. Kemudian dilanjutkan, takhifunaha, dan kalian merasa ringan. Di sini tentang menjelaskan tentang bagaimana
Allah menjelaskan, aku telah membuat tenda dari kulit, kata Allah, untuk kalian bawa supaya ringan. Tadi, Masya Allah membuat tenda dari kulit. Siapa? Maksudnya kamu juga yang bikin. Karena aku dan kamu adalah satu. Al-abid wal ma'bud wahid. Maka tadi, antara yang menyembah, tidak ada sembah menyembah. Karena yang menyembah adalah ternyata yang disembah. Ternyata yang mencari adalah yang dicari. Nah inilah maka Anda kalau memahami ini akan dahsyat. Karena Anda akan mengerti siapa yang meminta, siapa yang mengabulkan. Nah, selama ini kan Anda ingin doa diijabah. Tapi Anda nggak ngerti. Kalau kamu yang meminta adalah orang yang Adam. Bagaimana yang Adam yang tidak ada meminta kepada Allah yang wujud? Mustahil. Ya. Nah inilah yang harus difahami oleh kita. Ya. Jadi ini yang harus difahami oleh kita. Maka tadi ya tentang bagaimana istilah kata fardu. Ya. Maka ada yang mengatakan pengusaha Gus Dur itu sholatnya 3 kali. Dan sebetulnya ada isi Al-Quran. Nah inilah kata Abah juga, urusan fikih jangan suka gampang mensesatkan orang. Ya, karena sholat itu adalah teknologi yang tinggi, sahabat. Karena itu tadi ada sholatul daim. Kalau bahasa Abah, sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, tetap sholat setelah sholat. Karena sholat itu bukan usolli. Selama ini menurut fikih sholat itu adalah usolli. Sebagaimana dalam Fathul Mu'in ada disebutkan, sholat adalah sebuah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah itulah. Itu kan artinya tadi semua menurut bahasa kita fikih tadi semua ya. Tapi sesungguhnya adalah yang disebut sholat lah. Maka dikatakan la sholata illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat kata baginda Nabi. La sholata illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat kecuali mengenal kepada yang tadi. Karena nanti akan muncul bahasa sembah, menyembah. Belum apa-apa sudah syirik. Itulah kenapa ada kata masyarakat. Masyarakat itu ada kata apa namanya? Ada kata syarika. Syarika itu adalah bersekutu. Maka syirik itu bersekutu. Maka orang bermasyarakat, bergabungnya manusia ditambah mim menjadi masdar masyarakat. Ini kadang-kadang kita ini kurang jeli dalam kata, dalam huruf tadi semua. Jadi sesungguhnya pahami ya. Jangan sampai. Nah, inilah maka ya Karim tadi semua ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang itu ya. Jadi sekali lagi yang disebutkan dengan semua waliullah itu berpaham adalah wahdatul wujud ya. Yang membedakan adalah tentang mengimplementasikannya antara dalang dan wayang dari semua. Maka itulah bersyahadat itu saling menyaksikan. Kata Allah, nama zatku Allah. Nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Nama rupaku Adam. Nama rahasiaku insan. Nah, katakanlah adalah ini kayu. Nama yang disebut Adam adalah asbak dari semua. Yang disebut Muhammad adalah kayu. Ya. Pahami. Jadi rupanya Adam, wujudnya ini adalah Muhammad, tapi di sebalik yang Muhammad ini ada yang batin. Karena Muhammad sudah laisa dengan Allah. Allahu nurus samawati. Makanya berarti seluruh isi alam ini hanya tentang Allah, Muhammad, dan Adam. Itulah suka dikatakan oleh Tuan Abdul Qadir. Ada syirun iblisiyah. Dari sini ke sini namanya. Syirun Muhammadiyah sampai leher. Syirun ilahiyah adalah dari atas kepala ini semua. Maka orang yang sudah sampai kepada syirun ilahiyah. Inilah yang disebutkan Sidroh al-Muntaha. Adalah kesadaran tertinggi. Bukan kesadaran binatang. Kesadaran bahimiyah, subuhiyah adalah perut ke sini. Itulah kenapa zikir kita narik dari bawah. La ilaha illallah. Tadi untuk menarik sifat bahimiyah. Syahwatul batni, syahwatul farji. Tadi semua. Inilah akhirnya banyak orang sholat tapi tidak sholat. Karena pandangannya. Karena inilah hakikat Muhammad yang dohir ini. Kayak tadi, inilah kayu, inilah Muhammad. Kayunya adalah Muhammad, sementara asbaknya adalah kita seolah-olah. Kan tadi semua. Jadi bagaimana sesungguhnya? Bisakah berpisah antara Muhammad, kayu dan asbak kayu ini? Tidak berpisah. Ya. Bisakah berpisah antara gelas ini dan kaca? Tidak. Dan di sebalik kaca itu, kaca ini adalah
nama wujudku Muhammad. Berarti inilah, maka yang disebut Adam adalah gelas, rupaku Adam, tapi wujudku Muhammad, tapi zatku adalah kaca. Maka yang disebalik inilah yang harus difahami. Maka semuanya adalah nur insan, nur Muhammad, nurullah. Jangankan pada kita, pada semua makhluk, semuanya tidak akan terlepas dari tiga hal tadi. Nur insan, seolah-olah. Ya, jadi itu ya. Jadi maka dikatakan Allah itu tidak wujud kalau tidak ada wujudnya kita. Maka itulah Allah berkata al insanu sirri wa ana sirruh. Aku rahasia kamu. Kata kaca kepada gelas kaca, kamu rahasia, aku rahasia kamu, kamu rahasia aku. Ya. Karena nyatanya aku, maka rahasiakanlah gelas ya. Jangan kamu ngaku-ngaku kaca. Tetap saja kamu mengatakan kamu adalah kaula, sementara aku adalah Gusti. Nah itulah ya. Bismillah. Nah inilah ya, sahabat, yang sebetulnya akan bisa dirasakan oleh kita dahsyatnya kalau kita mengerti tentang jadi Allah itu tidak akan wujud tanpa ada wujudnya manusia. Nah itulah tadi kata Allah dalam hadis qudsi, wallahul batinul insan wal insan dohirullah. Dan Allah lah batinnya insan dan insan adalah wujudnya Allah. Maka syahadat berarti adalah tentang bagaimana menyaksikan. Jangan salah engkau menyaksikan. Maka sesungguhnya selama ini kamu adalah tidak pernah menyaksikan. Karena engkau selalu beranggapan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah kepada Muhammad yang berdaging, yang berdarah, yang bertulang. Tentu adalah salah alamat, sahabat. Baginda Nabi sudah selesai mencontohkan. Risalahnya adalah sudah selesai. Karena beliau sudah wafat. Tapi hakikat beliau, inilah yang harus dirasakan kehadirannya oleh diri kita. Yang sudah ada bahkan sebelum adanya makhluk. Dan tetap ada setelah beliau pun wafat tadi semua. Maka kata Abah, kalau seandainya hanya kepada Muhammad syariat, berarti kasihan Adam, Idris, Nuh, semuanya sampai Isa. Tapi tidak, karena memang sudah ada Muhammad, Nur Muhammad, sebelum ada Nabi Muhammad. Jadi semua. Tetapi kemudian setelah beliau wafat pun nggak ada masalah. Karena pada dasarnya dia tetap ada. Itulah yang memberikan syafaat kepada kita hari ini. Syafaat untuk apa? Melihat, mendengar, untuk hidup, untuk ada, untuk melihat. Segala yang wujud, inilah wujud Muhammad. Sebagaimana adalah biji kaca, dan kaca itulah antara Muhammad dan Allah itu laisa tadi semua. Kenapa disebut laisa? Karena memang tidak bisa seolah-olah dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Karena tidak ada lagi nampak di sini semua. Jadi itulah betul dikatakan oleh Rasulullah. Kita tidak akan bisa mampu melihat Allah yang Allah. Tetapi Allah sudah mengisyarahkan bahwa sesungguhnya al-alamu mir'atu al-haq. Semua alam ini adalah cerminan Allah al-haq. Maka untuk melihat dia yang batin cukup lihat yang dohir. Maka tadi cukup Anda melihat yang dohir, terlihatlah yang batin. Cukup Anda melihat yang akhir, Anda akan melihat yang awal. Inilah wal awal adalah dia. Wal akhir pun pasti dia. Wal dohir adalah dia. Yang batin dia, pasti yang dohir pun adalah dia. Maka fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Maka caranya adalah tadi. Adalah kullu ala syai'in halikun illa wajhahu. Segalanya akan hancur kecualilah wajah Muhammad. Tadi semua. Tadi wujudku Muhammad. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Maka pada dasarnya pada saat Anda makan, siapa yang mengenyangkan itu? Maka kata Abah juga, kalau Anda mengerti, lihat meja makan aja Anda akan nangis, sahabat. Dia berubah menjadi tomat, dia berubah menjadi cabai, dia berubah menjadi nasi. Itulah kenapa nasi mengenyangkan. Itulah kenapa ketela mengenyangkan. Kenapa singkong mengenyangkan. Kenapa api itu panas. Kenapa? Kenapa cabai itu pedas. Kenapa? Dan semuanya adalah dia mentajalikan dirinya untuk memberikan tadi. Bagaimana tadi dikatakan oleh Allah yang telah menjadikan adalah tenda-tenda bagimu dari kulit tadi semua. Seolah-olah dia yang mentajalikan menjadi transformer tadi semua. Karena semuanya adalah tiada yang lain daripada wujudnya. Dia nyata pada dirimu, dia nyata pada dirimu. Dialah adalah wasyi'a kursiyuhus samawati wal ar. Dialah al-muhit. Maka itulah tauhid mengajarkan tidak mungkin menunjuk dia karena semuanya adalah dia. Siapa yang akan menunjuk dia kalau semuanya adalah dia? Pahami, jangan jahil dalam memaknai.
bahwa Allah itu tidak punya jihad. Tentu saja kalau Allah masih punya jihad, pasti kamu masih syai'un. Kalau kamu bukan syai'un, maka tidak ada yang bisa menunjuk dia, karena segalanya hanya dia. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita adalah, maka ini yang harus, dan itulah kenapa sahabat, sifat 20 itu muncul pada diri kita. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20, tapi nyata pada diri kita. Ada a'yan khorajiyah, sifat Adam. Ialah 7 sifat ma'ani. Ada a'yan sabito, adalah merupakan sifat Muhammad. Ada 7 sifat maknawi. Ma'ani dan maknawi adalah seumpama cermin. Dan keduanya adalah harus dikawinkan. Tadi semua dengan wahdaniyat. Sifat Allah wahdaniyat. Wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil asma. Wahdaniyat fil sifat. Wahdaniyat fil zat. Makanya satukan dia. Maka nanti adalah la maujuda. Wujudlah dia. Setelah engkau adalah bako bersamanya. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Kalau kamu mengenal kepanaan dirimu, keberadaannya. Karena apa dikatakan, sesungguhnya kita minal adam ilal maujud. Asalnya kita tidak ada. Segala yang ada tadinya tidak ada adalah tidak ada. Karena pada dasarnya kata tidak ada itu tidak ada. Yang ada adalah hanyalah yang ada. Yang sudah ada sebelum ada istilah ada, yang tetap ada tadi semua. Setelah kata tidak ada adalah tidak ada. Karena tidak ada itu adalah tidak ada. Yang ada hanya yang ada. Inilah la ilaha illa anna. La ana illa anna. La maujuda illa anna. Siapapun mengatakan ana Umar, ana Ustad, ana, maka si ana mati. Yang ada hanya tinggal ana Allah. La ilaha illa anta. La anta illa anta. La maujuda illa anta. Si anta mati. Maka yang tetap yang tinggal anta Allah. La ilaha illa huwa. La huwa illa huwa. La maujuda illa huwa. Si huwa, siapapun dia kamu. Setelah kalian tidak ada, yang ada adalah hanya huwa Allah. Itulah kenapa perjalanannya la ilaha illallah. Dari la ilaha illallah kepada la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Makin mendekat. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Masuk lagi ke dalam. La ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Barulah fa'budni. Fa'budni. Wa aqimis sholat. Li dzikri. Nah itulah. Ya. Berarti yang zikir itu adalah dia. Dia mengingat dirinya sendiri. Maka la yadkurullah ilallah. Yang sholat adalah dia. Sedang menyaksikan dirinya sendiri. Diri dohir dan diri batin. Diri dohirnya adalah wujud Muhammad. Diri batinnya adalah Allah. Seperti gula dan manisnya. Gula dan manis sedang sholat. Itulah. Antara asin dan garam adalah sedang sholat. Yang disebut garam adalah Muhammad. Yang disebut asin adalah Allah. Garam dan asinnya adalah laisa. Sudah esah tadi semua. Pahami oleh kita semua. Dan bisa kita rasakan. Bagaimana nyatanya. Apa yang bukan dia. Setiap. Makanya kali orang suka bukan. La maujuda illallah. Nah itulah kata Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allahu nurus samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wal ard. Qul huwallahu ahad. Barulah ahad dia. Ya. Kalau sudah ahad, maka insya Allah kita adalah akan lebih paham tentang itu ya. Jadi sekali lagi Mas Agus sesungguhnya tentang sesi jenar itu adalah ada secara politik disingkirkan. Pahami itu ya. Jadi makanya kisahnya adalah diacak-acak oleh Belanda adalah untuk semakin dia didiskreditkan maka termasuk adalah oleh Utsman bin Yahya adalah maka sesi jenar yang dijadikan alat untuk untuk menakuti orang bahwa sesi jenar itu sesat padahal dialah yang paling benar sahabat ya. Nah inilah yang harus dipahami. Maka tentang kisah Sesi jenar dipanggil oleh Raden Fatah. Dikisahkan adalah seorang sunan datang menjemputnya. Wahai Sesi jenar, engkau dipanggil oleh Raden Fatah. Katakan kepada Raden Fatah, Sesi jenar tidak ada, yang ada Allah. Maka pulanglah utusan itu kepada Raden Fatah. Kemudian dikatakan, ya Raden, beliau mengatakan, Sesi jenar tidak ada, yang ada Allah. Ya udah katakan, panggil kembali, bilangin, Allah dipanggil. Maka datanglah utusan itu, ya wahai Allah, dipanggil oleh Raden Fatah. Yang dikatakan apa? Allah tidak ada, yang ada saya Siti Jenar.
Maka orang itu kembali lagi. Maka akhirnya Raden Patah memanggil Allah, dan Siti Jenar dipanggil. Maka dikisahkan, datanglah, itulah kaulah dan abdi. Kaulah Gusti, manunggaling kaulah Gusti. Dan juga sama tentang kisah Al-Halaj, sahabat Mansur Al-Halaj adalah merupakan gurunya, salah seorang gurunya, Syekh Athaillah Askandari, sebelum beliau adalah mulia. Dikisahkan adalah satu saat Al-Halaj sudah ditangkap, mau dipancung, ya sahabat. Kemudian pada satu malam Syekh Athaillah datang. Dia melihat adalah Al-Halaj sedang tidur. Beliau tidak berani mengganggu dan beliau pulang. Di hari yang kedua, Syekh Athaillah melihat penjaranya Al-Halaj kosong. Maka beliau pun kembali pulang. Di hari ketiga kembali lagi. Dan Al-Halaj sudah menunggunya. Wahai Athaillah, apa yang kau ingin tahu? Wahai guru, di hari pertama aku datang ke sini. Engkau sedang tidur. Ya, Allah sedang bersamaku. Tapi di hari yang kedua, guru, aku tidak melihat engkau. Ya, aku sedang bersama Allah. Inilah sahabat. Maka kenapa soal ada kemiripan orang-orang yang sudah sampai kepada level, maka kalau Abah boleh simpulkan, di antara baginda Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah aulia-aulia Allah sampai mencapai puncak makom tertinggi. Maka ada sebagian mengatakan moksa, ya. Bahkan dalam satu kisah juga, ya, ini tentang pembunuhan Ali bin Abi Thalib juga, jenazahnya dikatakan juga ada yang mengatakan moksa. Makanya kenapa Ali bin Abi Thalib itu tidak ada makamnya. Coba lihat, Anda lihat di Madinah, baginda Nabi di sini, Abu Bakar di sini, Umar di sini, mana Ali? Padahal menantunya, keluarganya, dari semua. Inilah kata Abah juga, bahwa sesungguhnya Islam ini sudah dari awal juga sudah berpolitik, dikuasai oleh politik perseteruan. Maka bagi kita sekarang yang umat baginda Nabi Muhammad, jangan pernah membenci Syiah. Dan juga orang Syiah jangan pernah membenci Sunni. Ya, dari semua. Karena pada dasarnya setiap diri kita adalah alam ini, semua alam kabir adalah 4 papat 5 pancer. Demikian pula adalah sahabat juga 4 papat 5 pancer. Maka tanah yang ada di sini adalah seumpama adalah Abu Bakar. Maka api adalah seumpama Umar. Dan Utsman adalah merupakan angin. Dan Ali adalah merupakan airnya. Maka itulah kenapa demikian pula pada diri kita. Mata kita adalah merupakan Abu Bakar. Telinga kita adalah Umar. Mulut kita adalah Utsman. Hidung kita adalah Ali, mata kita adalah Jibril, telinga kita adalah Israfil, mulut kita adalah telinga kita adalah Mikail, mulut kita Israfil, hidung kita adalah Israel. Maka jangan aneh, Mas Agus, betul, Siti Jenar itu tidak usah, dia bisa pulang sendiri. Inilah yang harus dipahami oleh kita, ya. Orang-orang yang sudah bisa memulangkan banyak, ya, dan itu ada amaliyahnya. Siapa yang mau bisa pulang? Dia tidak termasuk dalam hukum bunuh diri, karena itu atas keridoannya, ya. Dan itu dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, dengan memisahkan kalimat la ilaha illallah, kemudian diwakaf Muhammadur Rasulullah, kemudian sebutkan ada satu kata, 2 kata yang Abah tidak bisa ucapkan di sini, tadi semua, ya. Dan siapa yang ingin pulang, sesungguhnya memisahkan diri zahir dan diri batinnya, maka itulah sesungguhnya betul tentang kata Mas Agus tadi katakan, apakah betul, Bah, Siti Jenar dan murid-muridnya itu tidak dicabut oleh Ijrail, tetapi mereka pulang sendiri. Ya. Karena pada dasarnya mati itu tidak ada. Ingat, ya. Jadi dikatakan oleh Siti Jenar, ya, syahadat itu adalah menyaksikan Tuhan pada wujud manusia. Hidup itu tidak ada kematian, yang ada adalah mati itu jasad, cangkangnya saja, ya. Maka bagi orang-orang yang sudah ahlullah, maka kematian adalah yang dirindukan. Bukan sesuatu yang ditakutkan. Itulah yang kenapa Belanda adalah memfitnah Siti Jenar. Kenapa? Karena mereka merindukan lepaskan ruh dari tubuhnya. Maka kematian adalah merupakan itulah. Kemudian dikatakan adalah janganlah dikira orang-orang semacam itu mati. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kau kira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya inda rabbihim yarzikun, atau yarzikuna inda rabbihim, ya. Nah, inilah, ya. Nah, sesungguhnya luar biasa. Semua tentang pahamnya Siti Jenar sama dengan juga Al-Halaj, Ibnu Arabi dan lain semua. Bahkan termasuk Jalaluddin Rumi.
Sampai Abah jarah ke Turki karena Abah ingin menyaksikan ternyata dahsyatnya adalah bagaimana Jalaluddin Rumi, ya sahabat, ya. Kemudian juga dikatakan tentang, aduh masih waktunya ya, bahwa Abah cepatkan saja ya, bahwa inilah kita harus ingin bako bersama Allah, maka matikan diri kita. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Nah, kemudian sahabat, sebagai penutup dari Abah, rasakan apapun yang kamu rasakan, itulah kehadiran Allah. Kamu bisa merasakan kenapa jeruk itu asam tadi. Apakah sesuatu itu punya kekuatan? Kalau kamu anggap jeruk itu asam, hati-hati, syirik. Nah, ini kalau tauhid sudah tinggi, ya. Kalau kamu anggap garam itu asin, garam itu tidak punya kekuatan. Asin itulah dia, manis itulah dia. Asin dia, kecut dia, manis dia, sawer dia, otak dia, bulut dia, tajam dia, runcing dia, tumpul dia, dari semua. Laut dia, sawah dia, kebun dia, pohon dia, anjing dia, babi dia. Itulah kenapa Allah laisa kamitslihi, karena tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Karena segala yang selain dia itu tidak ada. Dan segala yang tidak ada ini adalah al-kaunu kulluhu zulmatun. Sesungguhnya adalah adapun hidup mereka karena adalah hidupnya Allah pada mereka, karena cahaya Allah pada mereka, wujudnya Allah pada mereka. Tadi semua ada. Inilah dikatakan al-alamu mir'atu al-haq. Pahami ya. Maka Anda bisa sekarang bisa merasakan nikmatnya makan. Anda kunyah makan, tiba-tiba Anda kenyang. Kenapa? Karena seolah-olah bahasanya dia mentransformkan dirinya menjadi nasi, menjadi beras, menjadi cengkeh, menjadi cabai, dan menjadi apapun yang ada di semua ini. Semuanya hanya dia. Lihat betapa sayangnya dia kepada kita. Al-Karim. Ya. Semuanya hanya dia. Tajali min tajaliyatillah dalam wujud Muhammad. Ya. Dalam rupa Adam. Cabai rawit itu adalah Adam. Kemudian juga cabai adalah Adam. Tetapi semua wujudnya adalah Muhammad. Tadi semua. Ya. Dan rasanya adalah Allah. Ada rasa dohir, ada rasa batin. Angin, itu juga siapa? Kenapa Anda bisa ngantuk tidur dengan angin? Api, kenapa? Kalau Anda punya anggapan api itu bisa membakar, karena api tidak ada makhluk yang bisa membakar kecuali dia. Berarti siapa api itu? Maka bagi orang yang sudah kenal dengan dia, sebagaimana Nabi Ibrahim setelah kenal dengan Allah, adakah api bisa membakar Ibrahim? Tidak. Karena Ibrahim adalah dia, dan api pun adalah dia. Bisakah dia menyakiti dia? Pahami ya sahabat, semuanya tiada lain yang bukan dia. Maka jangan takut dengan iblis, dengan apapun, karena iblis pun dia. Maka kalau engkau sudah memahami ini, insya Allah, maka kata iblis, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Semuanya ya Allah bisa aku sesatkan kecuali hamba-Mu tadi, ilah yang mukhlas tadi semua, yang sudah bako bersama Allah, yang mempanahkan dirinya bako bersama Allah, mematikan dirinya hayat hidup bersama Allah tadi semua ya. Maka orang yang semacam inilah yang akhirnya nanti adalah si Gusti akan memanggil si kaula, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Sekarang engkau wahai hambaku, engkau fadkhuli fi ibadi, bergabunglah menjadi hambaku, kamu menjadi kaula dan aku menjadi Gusti. Sekarang hidupmu adalah hidupku, penglihatanmu adalah penglihatanku, pendengaranmu adalah pendengaranku. Maka kayaku adalah kayakmu, kayakmu adalah kayakku. Semua innakum dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi. Kata Allah orang yang sudah bisa mengatakan adalah, maka Allah akan menjadikan tajali kepada siapapun. Itulah kenapa kepada Nabi ada mukjizat, kepada aulia ada karomah. Karomah itu Allah, mukjizat itu Allah, maunat itu Allah, khasyat juga adalah Allah, sahabat. Ya. Jadi mulailah mari kita luruskan tauhid, belajar memahami sesungguhnya tidak ada yang selain dia semua ya. Jadi nanti Anda akan bisa merasakannya sendiri ya.
Barangkali itu saja barangkali ya, apa namanya, mungkin untuk seri yang pertama ini ya. Mas Agus, Mas Imron, Mas Hadi yang berkaitan dengan Syekh Siti Jenar, jangan pernah lagi menuduh Syekh Siti Jenar itu adalah yang sesat. Kata Abah, dialah sesungguhnya adalah seorang aulia yang sangat sempurna. Adalah yang memang, bahkan hari ini pun sampai manusia tidak tahu di mana makamnya berada. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Di manakah makam Ali bin Abi Thalib? Juga tidak tahu semua. Ada di sebagian, ada Iran ada buat makom. Tadi ya, karena itulah orang-orang yang demikian, dia sudah tidak peduli kepada pengagungan manusia. Nah, sementara dari jalur fuqaha seolah-olah ingin eksis, karena dengan eksisnya dia itulah agama dijadikan komoditi, dijadikan dagangan, agama dijadikan bisnis, agama dijadikan akulah. Nah, inilah sahabat yang terjadi ya. Karena agama seperti yang diajarkan oleh Abah sekalipun ya, tidak akan laku kepada duit dari semua ya. Nah inilah maka karena Abah tidak akan menakut-nakuti tentang neraka, tidak akan menakut tadi semua. Tapi kemudian agama itu menjadikan komoditi, akhirnya digisahkan neraka yang menakutkan dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya Anda butuh adalah penyelamat. Dan itulah muncul kiai atau ustadz atau habib siapapun menjadi penyelamat. Dan disitulah mulailah penindasan dan penjajahan kepada manusia dalam pemahaman ya sahabat. Karena sesungguhnya dari awal pun Raden Patah maupun dulu zaman Imam Fahru Roji maupun siapa termasuk juga Al-Mansur Al-Halaj sesungguhnya adalah raja, adalah tidak mau bahwa ada kekuasaan dari semua, karena dia ingin berkuasa. Karena pandangan kaulah manunggaling kaulah Gusti ini berseberangan dengan pandangan adalah manusia yang ingin berkuasa. Itu saja sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kata Abah, luaskan pandangan kita. Innallaha wasi'un alim. Jangan cepat di dalam memandang, memaknai semua tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Semoga semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat Abah dan juga buat Mas Agus, Mas Imron yang bertanya. Sekali lagi tolong luruskan pandangannya. Ya, terima kasih. Abah senang dengan pertanyaannya, dengan kritikannya. Tetapi kembali ya, jangan asal menuduh kepada orang yang mulia seperti apa Syekh Siti Jenar ya. Semoga kita semua adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesadaran. Mari kita lanjutkan perjalanan kita dalam hidup kita dan semoga tidak yang bisa membuat kita sampai pada Allah kecuali oleh Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.